Bang Anggun, kamu mau ini nggak? Kamu saya beliin apa? Beliin tas. Itu semuanya konten. Itu bukan uang dia, itu uangku. Itu konten, itu pembohongan, pembohongan publik. Gemes. Janji ini terakhir aku berkomen tentang si dia ini terakhir ya. Sebenarnya sudah mau menahan hati tapi nggak bisa. Kau yang menyakiti, tiba-tiba kau cerita kau yang tersakiti. Ayo, Dima. Kau, siapa lagi kau? Terbalik mak kau cerita ini. Padahal kau batu yang menyakiti betul. Tiba-tiba pandai betul kau putang belit cerita kau yang tersakiti. Anggun, lu itu berbaik sama Aisyah dulu ikhlas kagak sih? Sebenarnya yang pansos siapa? Jangan-jangan karena si Anggun sekarang udah mulai seperti itu, udah mulai redup jadi kayak nyenggol-nyenggol Aisyah lagi yang lagi di atas nih. Sebenarnya yang mau pansos itu siapa? Aisyah? Apakah sebaliknya? Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semua, para fan Aisyah kali dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu pegang kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait dimana masih seputaran dengan Aisyah Khalid yang ya sebenarnya apa ya? Sudahlah ya, sudah semua karena memang besok ini tanggal 4 di hari Rabu ya, 4 Juni 2025 akan menjadi salah satu pembuktian di mana Aisyah Khalid akan memberikan prestasi yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang menghujatnya dia. Cocok nggak omongan saya teman semuanya? Cocok lah. Karena memang apa? Jujur kemarin saya tuh juga menangis teman semuanya setelah reaction ya, karena memang ini orang baik ya. Kenapa kok begini gitu loh. Cuman di sini tenang Bang Aisyah ya, banyak sekali yang mendukung Bang Aisyah dan juga tim termasuk Cak Mamnyu ini. Karena jujur ya, awalnya saya netral tapi di sini kok begini gitu teman semuanya ya. Ya udah, kita support bersama-sama ya. Oke, kali ini saya ingin menyajikan komentar-komentar lagi ya, respon-respon tanggapan dari para netizen atau para fan Aisyah Khalid. Termasuk ada Bu Bidanena, Bunda LSR dan Bunda Molly Shop, dan juga ada yang lainnya nanti akan membahas ya terkait ya itu disenggol sana sini. Oke ya. Sebelum kita beranjak ke video itu, saya ingin menyajikan momen dimana ketika Aisyah Khalid pagi ini ya, tadi pagi sepertinya ini ya, itu memberikan semangat kepada kita semuanya harus bekerja keras supaya kelak Tuhan nanti menjadi enak begitu teman semuanya ya. Dan juga akan menyaingkan Bang Anas nih, ada apa ini? Dan setelah itu saya akan sajikan momen dimana ketika prediksi si siapa ya, Mian ya, iya kalau nggak saya prediksi Mian itu tak meleset teman semuanya ya. Kebetulan apa gimana? Cuma kita tengok dulu ya videonya selengkapnya, tapi jangan lupa tonton videonya sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Bekerja keraslah di masa muda, biar senang berak di masa tua. Tak sangka pula hidup awak gini ya. Tak tidur awak. Tidur lagi. Jam berapa dah? Jam berapa? Jam Jambang lewat kuping. jam 5.30 pagi cek rezeki. Kau tidur. Mana mau kaya? Tengok, ni orang-orang kaya ni yang lewat ni. Udah kerja dia. Tak cari rezeki pagi-pagi. Kau tidur. Siap, tak? Anas, jaga-jaga kau Nas. Kami tengah lawan kau ni Nas. Kau tunggu kau hasil yang ni. Baby. Oh. Tunggu kau. Lawan kita. Habis kau. Tunggu hasilnya. Dan ada orang yang ingin menghancurkan karir Aisyah. Jelas banget. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Jelas banget. Ada orang yang ingin menghancurkan karir Aisyah. Kalian tahu siapa pelakunya? Ini jelas banget. Yang pertama, orang yang ingin menghancurkan karir Aisyah adalah orang yang sama di negerinya. Dia sebentar lagi akan datang ke Indonesia. Dia ingin menghancurkan Aisyah itu. Kedua, ada orang yang di dekatnya itu membela yang akan datang nih, yang ingin menghancurkan,
dia tuh bersembunyi jadi sumber informasi, dan dia juga benci ke Aisar. Aisar, hati-hati, orang di dekat kamu ada. Orang di dekat kamu ada yang gak suka. Kamu harus hati-hati. Ada yang ingin menghancurkan kamu, karir kamu, bahkan semuanya. Akan ada fitnah-fitnah tentang kamu nantinya. Sampai di mana netizen Indonesia membenci Aisar karena fitnah dari orang yang gak suka sama Aisar. Dan itu orangnya itu sama orang yang di negerinya sendiri datang ke Indonesia. Banyak sekali dia akan menghadapi lingkungan toksik, lingkungan yang benci akan dirinya. Sampai netizen dan fans juga terpengaruh. Terserah mau percaya atau enggak, tapi gambarannya jelas. Dan kalau ini terbukti, ya kembali lagi sama kita semuanya. Hai guys, selamat pagi. Sekarang sudah tanggal 3. Berarti itu tandanya 1 hari menuju live besar-besarannya Aisar yang kita nanti-nantikan. Karena besok adalah pembuktian bagaimana kita para fans dan Aisar memang adalah orang kompak. Bagaimana Aisar memang orang hebat. Bagaimana solid dan kompaknya fans-fans Aisar. Kita akan siap membungkam mulut para orang yang gak suka sama Aisar. Orang yang menganggap Aisar itu hanya serpihan-serpihan kecil. Kita akan buktikan bahwa Aisar itu orang gak sembarangan. Aku juga mulai bersemangat banget karena aku ngelihat story Aisar sudah mulai update, udah mulai kembali lagi seperti sedia kala, sudah mulai ceria lagi. Jadi stop deh kita bahas-bahas orang-orang yang nyenggol-nyenggol kemarin. Kita kubur karena makin kita bahas mereka makin punya panggung. Karena yang mereka harapkan memang itu kan. Mereka ingin setiap kali Aisar disebut mereka juga ikut gitu kan. Jadi yuk kita fokus aja sama Aisar di live-nya besok. Kita sekarang mulai beres-beres rumah, bersih-bersihin rumah, selesaikan cucian, apapun itu. Karena kita bakal live besok, biar kita fokus bisa pantengin Aisar seharian. Aku juga excited banget nunggu video terbarunya Aisar. Gara-gara dia iri banget sama video Bang Anas. Secara Bang Anas VT-nya keren banget kan waktu kemarin itu. Dan Aisar merasa nggak boleh ada yang nyanyiin Aisar gitu kan. Jadi seru banget, lucu banget. Emang yang dua ini emang keren banget. Tapi kok aku tiba-tiba kangen sama Bang Aus guys. Apa kabar Bang Aus? Lama tak bersua, lama nggak apa namanya, nggak ada info yang update berita tentang Bang Aus. Tolong Bang Aus juga jangan mau kalah ya. Bang Aus, aku nungguin VT kamu yang keren seperti VT-nya Bang Anas dan Aisar. Oke Mama, aku hari ini bakal sibuk. Aku bakal beres-beres rumah, mempersiapkan apapun untuk besok. Karena besok aku cuma mau fokus khusus buat Aisar. Thank you, semangat semua. 2 hari lagi menuju live besar-besarannya Aisar tanggal 4 Juni 2025. Siapa yang gak sabar? Aku. Aduh, rasanya bisa gak sih besok aja live-nya? Lama banget nunggu sehari, berasa nunggu 1 abad. Asik. Yap guys, 2 hari lagi Aisar bakal ngadain acara besar-besaran yang udah lama banget kita nanti-nantikan ya. Kalau kalian gak mau ketinggalan notifikasinya, silakan masuk ke akunnya Aisar Sultan Malaysia. Langsung di situ ada event live. Silakan daftarkan jadi kita tahu jadwal live-nya kalau udah mulai atau belum ya. Kita tahu lah ya. Katanya mulai jam 10. Kita nggak tahu bakal mulainya jam berapa. Kalau nggak ngaret bukan Aisar namanya. Dan katanya cuma 2 jam. Masa sih Aisar yakin cuma 2 jam? Ini orang-orang udah pada menanti kamu loh untuk mau check out sebanyak-banyaknya di live-nya kamu. Jangan 2 jam lah, 2 hari kalau bisa. Pokoknya guys, Aisar beberapa hari belakangan ini memang
lagi banyak masalah, lagi banyak disenggol sana sini ya. Kita tahu semua lah ya apa yang terjadi belakangan ini sama Aisar. Tapi tetap semangat Aisar. 1000 orang yang mau menjatuhkan kamu, ada 1 juta orang yang selalu ada buat kamu. Terutama kita para fans-fans kamu nih akan tetap setia di barisan kamu. Semangat anak baik. Jangan jangan jadi pikiran masalah-masalah itu. Setiap manusia pasti punya masalah. Pokoknya kamu harus semangat. Di tanggal 4 Juni nanti kita fans-fans kamu akan pastikan kalau kita itu kompak, kita itu nyata adanya, dan kita akan buktikan kembali kalau kamu nanti bisa raih penjualan terbaik lagi di TikTok Shop. Oke? Semangat Aisar, semangat kita semuanya. Pastikan kalian latihan jempol dari sekarang buat nanti tap-tap layar, buat komen-komen yang baik, dan pastikan saldo sebanyak-banyaknya buat check out di live-nya Aisar nanti. Tetap semangat! Halo guys, assalamualaikum. So, gengs, are you ready for tomorrow? To success live sales our idol Aisar Khalid. Jadi live-nya itu besok ya, tanggal 4 Juni jam 10 sampai jam 12 ya. Sepertinya dia bener akan launching apparel ya, AK Legacy Apparel ya. Saran gue Sar, selain apparel kaos, hoodie, gue nggak tahu deh apa aja nih varian-varian apparel yang akan dia rilis ya kan. Yang pasti kaos tuh ya. Ya itu Sar, lu beneran seriusin. Lu kan, maksud gue lo model ya kan, Serela fashion lo oke ya kan. Lu beneran seriusin Sar ya. Sekarang banyak fashion nih, dunia fashion nih lagi booming kalau gue bilang ya. Kalau perlu ya keluarin lah modest fashion untuk cowok ya kan. Ya lo Sar ya. Jadi apparel lo itu sport ya. Saran gue nih ya Sar, siapa tahu kan ya lu PT gue ini nyampe di lo ya kan. Dan terbaca ya. Saran Mama Lia, boleh juga lu ya launching clothing brand apparel ya. Apparel ininya segmennya itu modest fashion for men gitu ya. Terus sport, lu kan atlet kan dulu ya kan, lu suka olahraga, jadi lu keluarin tuh varian-varian baju olahraga ya kan. Bener-bener sewa fashion designer gitu Sar. Desainer banyak kok sekarang anak-anak muda ini ya, yang kreatif keren loh ya. Jadi gimana saran kakak, oke nggak? Jadi nanti lu bisa buka tuh reseller ya buat mak-mak Indo ini ya kan. Gitu Sar. Jadi selain jual parfum, apparel oke, gue suka, gue setuju. Jadi mak-mak gue sarankan ya, gue juga udah punya ya kaos AK Legacy ya. Kalau bisa kita kompak ya besok buat postingan ya, sebelum atau hari ini juga boleh spoiler ya. Spoiler untuk meramaikan ya. Kita FYP kan TikTok untuk meramaikan live sales Aisar Khalid tomorrow 4 Juni 2025 jam 10 sampai jam 12. Pakai semua kaos kita guys ya. Ini gue kaos dapat dari Kak Nanas ya. Gue beli di Kak Nanas. Thank you Nas. Guys, nih gue nanti kita bikin konten VT memakai baju kaos AK Legacy buat meramaikan ya. Besok gue bakal pakai baju ini nih ya, buat men-CO produk Aisar Khalid ya kan. Gitu guys. So kita support aja idola kita dengan cara 1, like, repost,
sharing semua konten-konten Ais. Kemudian yang kedua adalah apa ya, memberikan komentar positif di semua konten-konten dia ya, memberikan kata-kata semangat. Yang keempat, mengcounter haters ya, tapi ini lu tengok-tengok dulu ya. Apa namanya ya, itu tetap perlu sih, tetap perlu, terutama di kolom komentar sih kalau gue bilang ya, untuk mengcounter ya isu-isu negatif, sentimen negatif terhadap brondong bule kita ini ya kan. Ya kayak semalam ya gue dapet VT ya kan, biasa si per sebelah, si per Furel ya kan, out of the blue ngonten ya. Yang ujung-ujungnya ngolok, meremehkan, merendahkan. Tapi ya udahlah ya, gue udah di tahap you're not my class bro gitu. Ya karena gue yakin emang hatersizer pasti begitu bentukannya gitu loh. Jadi ngapain lagi harus diladeni? Don't sacrifice your life ya, to get even with someone that under your class. Ya maksudnya ngapain sih lu ngeladeni orang bebal, orang batu ya kan. Lah bukan gue yang ngomong bebal batu, idol sendiri kok bilang bebal batu ya. Dan memang bener gitu loh. Jadi udahlah, cuekin aja cah ya. Ya ibaratnya konten reaction gue ini sekarang akan lebih ini aja lah ya, lebih positif. Ya kemarin kan juga positif sebenarnya, benar nggak bu? Benar nggak? Cuman ya banyak satir, banyak sarkasm ya kan. Ya kalau sekarang udahlah, males gue ya kan. Lo akan ya kayak kata Ustadz Hanan, udahlah nggak usah terlalu reaktif gitu ya, biarlah Allah yang akan menyelesaikannya ya kan. Secukupnya aja maksud gue itu ya. Kalau dulu kan ya gue masih menggebu-gebu gitu kan, sampai emosi gitu-gitu. Tapi sekarang udahlah ya, kita terbawa energi negatif mereka, itu serius loh. Ibarat gue kan jadi ikut berkata-kata yang ya kurang baik juga lah gitu ya, maksudnya kayak sound merendahkan atau gimana. Cuma ya gimana, kepancing juga cuy ya, emosi gitu loh. Orang ini punya hati, bukan lo doang yang punya hati. Kalau lo kayaknya nggak punya hati sih ya. Orang punya hati nggak mungkin ya membenci separah itu ya. Jadi guys, pokoknya ya sekali lagi gua himbau untuk kita ramaikan live Aisar besok ya. Kalau boleh menggunakan kaos ini ya, hari ini atau besok kita bikin VT ya, konten-konten untuk meramaikan live idola kita ini ya kan. Oke guys, tetap semangat ya mensupport Aisar, doakan dia. Jangan lupa besok stay tune on Aisar Sultan Malaysia jam 10 sampai jam 12. Prepare your saldo ya. Check out sesuai kemampuan, itu yang paling penting. Tap-tap layar ya, pasukan tap-tap layar. Are you ready? Bismillah, number 1 again on TikTok. Bismillah, amin amin. Aisar, jaga kesehatan, dandan yang cakep besok ya. Kita serbu jualan lo Sar ya, number 1 again Sar, insyaallah ya, insyaallah. Always love you Aisar, support you no matter what. Okay, don't be sad, keep smiling, ganbate. Bye. Mau bongkar-bongkar aib Bang Aisar? Terserah. Yang katanya yang di Malaysia yang beliin tas itu cuma konten, itu pakai uangmu. Atau pakai uangmu, apa mau pakai uangnya siapa, terserah. Di sini fan Aisar nggak akan terguncang dengan kata-katamu. Biar banyak linkmu yang nonton. Ya banyak yang menghujat kamu. Ntar lagi kamu akan hancur itu karir kamu. Hancur itu karir kamu sendiri, bukan Bang Aisar.
Udah guys ya, kita stop begaduh, udah cukup ya. Sekarang mending kita fokus aja untuk live tanggal 4 Juni ya kan, untuk live si ganteng. Mari kita ramaikan lagi, kita trendingkan lagi. Semoga penjualannya bisa nomor 1 lagi, biar yang benci Aisar makin kepanasan, makin nggak bisa tidur ya kan. Aku dan Om Botak senantiasa mendukung Aisar ya. Aisar tenang aja, keep going terus, jalan terus dengan segala misi-misi kamu, niat-niat kamu yang ingin memberikan kebahagiaan untuk rakyat Indonesia. Jalankan terus Aisar ya, jangan patah semangat ya. Karena yang benci kamu itu cuma segini yang benci kamu, tapi yang suka sama kamu itu lebih banyak, tau nggak? Lebih banyak ya. Jadi kamu tenang aja. Termasuk aku suka sama kamu. Suami aku yang tadinya B aja sama kamu, sekarang dia jadi teraisar-aisar banget, dia jadi garda terdepan katanya akan membela kamu kalau kamu ada yang nyenggol-nyenggol lagi. Karena apa? Kamu itu orang baik ya, kamu itu orang baik. Makanya kita belain kamu. Nanti kalau misalkan ada yang nyenggol-nyenggol lagi, udahlah kamu diem aja, nggak perlu sibuk klarifikasi, nggak perlu cari validasi, kamu diem aja. Biarkan ibu-ibu yang bergerak, biarkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergerak akan membela kamu. Oke? Keep going Aisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pesan untuk Bang Aisar Khalid, tetap semangat bang, meskipun abang dihujat seberapapun, tidak ingin beradaanmu orang-orang yang bencimu di Indonesia. Jangan pernah takut bang, karena keberadaanmu di sini membantu orang-orang yang tidak mampu, bahkan orang lain belum tentu seperti abang yang rela menghabiskan uang miliaran untuk orang-orang yang membutuhkan. Emang abang terbaik bang. Tetap semangat abang Khalid. Jangan pernah menyerah bang. Jangan pernah menyerah apapun dalam keadaan apapun. Tetap semangat dalam membuat kebaikan. The best idolaku. Assalamualaikum. Ada pertanyaan, kenapa sih support Aisar Khalid sementara kamu itu bukan fansnya? Begini ya, di luar pemberitaan Aisar Khalid itu pansos ataupun hal-hal buruk lainnya, kenapa mungkin aku speak up? Terkadang aku pun ngebela, sementara ya Aisar Khalid pun belum tentu, maksudnya kayak bakal menghargai apa yang aku speak upkan ini. Bagaimanapun ya itu hidup Aisar Khalid nggak akan kenal juga sama aku gitu. Hidup itu adalah perihal amal. Hidup itu adalah perihal amal yang dimana bakal kita bawa nanti ke akhirat. Rezeki orang memang berbeda. Rezeki orang masing-masing berbeda. Ada yang dapat rezeki berlebih, ada yang dapat rezeki berkekurangan. Semisalkan contoh, kalau kita melihat seseorang ataupun konten kreator yang melakukan tindakan, dia punya rezeki lebih nih. Dia berbagi, dia baik, dia membantu orang-orang yang kesulitan, kenapa kita nggak support? Yang kedua, kalaupun dia sedang ada permasalahan yang mungkin bakal meredupkan namanya, ya sebagai umat muslim yang baik wajib kita bantu. Bantu dalam artian, ya orang ini baik dan menurut pandangan kita ya bukan berarti kita nggak lihat sisi keburukannya. Ya karena kita orang yang positif, lihat sisi baiknya. Contohnya ya, misalkan nih, kita membela orang yang baik, orang yang sering berbagi. Satu ketika yang tadinya mungkin redup nanti bakal naik lagi, yang mungkin nanti bakal jadi rezeki orang tersebut atau konten kreator tersebut, yang dimana yang kita tahu konten kreator itu kan suka berbagi. Secara nggak langsung kita pun ikut beramal. Kebayang nggak sih, tanpa kita sadari ada amal yang kita buat. Nah itu alasannya. Jadi tolonglah jangan berpikir hanya keburukan aja gitu loh. Jangan ngelihat satu keburukan, lihat 1000 kebaikan dulu sebelum gak suka sama orang. Begitu. Jadi di sini paham ya, tanpa kita harus ngefans, tanpa kita harus mengidolakan seseorang, jika kita kagum akan kebaikan seseorang tersebut, apa salahnya kita mensupport mereka? Seperti itu. Buat Bro Aisar, semangat ya. Teman-teman lihat video aku yang pakai tas kayak gini ya, di gift Aisar pakai tas itu. Teman-teman lihat, Bang Anggun kamu mau ini nggak, kamu saya beliin apa, beliin tas. Itu semuanya konten. Itu bukan uang dia, itu uangku. Itu konten, itu pembohongan publik. Gemes.
janji ini terakhir aku berkomen tentang si dia ini terakhir ya. Sebenarnya sudah mau menahan hati tapi nggak bisa. Mas aku. Dia bilang ini adalah pembohongan publik ya. Beli tas itu adalah pembohongan publik dan pakai uang dia. Hah? Yang bohong siapa? Siapa yang bohong? Dirimu pun ada di situ. Ih, engkau ada di situ, engkau berarti juga yang bohong. Astagfirullahaladzim, engkau kayak tampar muka engkau sendiri tahu. Ih, Allah gimana konsepnya? Hah? Setahu aku ya, seseorang yang berani berkorban itu berarti dia punya tujuan dan target, ya kan? Nah, engkau bikin konten, engkau pakai uang sendiri, ya kan? Jujur engkau lah yang berkorban karena engkau punya tujuan dan maksud. Ngerti nggak? Ngerti nggak konsepnya itu gimana? Seandainya nih itu uangnya Aisyar beli itu terus kasih engkau terus Aisyar ambil kembali, lah itu salah, ya kan? Itu berarti Aisyar pembohong. Aisyar sendiri berkorban ya untuk kepentingan dia sendiri kayak gitu kan. Tapi ini engkau yang beli, engkau punya uang, engkau kasih diri engkau sendiri. Itu gimana konsepnya? Terus engkau bilang itu pembohongan publik. Siapa yang bohong? Engkau pun ada terlibat dalam situ. Ini sebenarnya siapa yang bodoh ya? Udah. Jangan engkau pas pembagian otak, engkau tidak hadir. Bagaimana? Engkau sudah tahu itu pembohongan publik. Engkau umbar-umbar lagi. Yang ada di video itu engkau lagi. Astaga. Konsepnya gimana? Gimana? Coba kalian kaji ya. Kalau aku salah bilang salah ya. Tolong kalian kaji. Aku sudah terlalu putar otakku untuk mengkaji ini semua. Kau yang menyakiti, tiba-tiba kau cerita kau yang tersakiti. Ayo di mana? Kau, siapa lagi kau? Terbalik mak kau cerita ini. Padahal kau batu yang menyakiti betul. Tiba-tiba pandai betul kau putar belit cerita kau yang tersakiti. Hei, kau, kenapa kau? Terasa kau? Kau ini, kalaulah ada anugerah, kuat menipu, kuat belit cerita, kau pemenang utama, kau dapat anugerah, piala terus. Nak payahlah, jadi munafik sangat. Nak payahlah pura-pura itu, nak payahlah kuat menipu. Buang masa, tua sudah kau, rambut putih sudah. Gaya kau sudah pada putih-putih. Gaya kau yang pada ubah-ubah. Kau lah, siapa lagi? Kalau bukan kau. Ih. Guys, aku tuh nggak tahu ya. Ternyata di dunia perkontenan, di dunia entertain itu sangat-sangat apa ya, riskan gitu ya. Harus hati-hati. Ini nih aku denger nih Aisyar sama Anggun gitu, Sambal Anggun. Aku nggak ngerti masalah akar permasalahannya di antara mereka itu apa. Yang jelas ini si Anggun ini kayak seolah-olah membuka kebaikan-kebaikan dia yang dulu sama Aisyar gitu ya. Sampai ada postingan yang seperti ini. Aku tuh sebenarnya kayak udah berdamai gitu ya. Maksudnya ngelihat Piti Aisyar yang suka berbagi, aku tuh kayak ngerasa adem banget nih anak, udahlah fokus di berbagi aja daripada ngurusin percintaannya. Tiba-tiba aja, aduh, ada kata-kata yang katanya si Anggun ini bongkar kebaikan-kebaikan dulu yang ngasih makan Aisyar, terus yang ngasih minjem mobil sama supir-supirnya, sampai si Anggun itu bilang katanya Aisyar ngambil motor saat di rumah nggak ada orang. Anggun, lu itu berbaik sama Aisyar dulu ikhlas kagak sih? Sebenarnya yang pansos siapa? Jangan-jangan karena si Anggun sekarang udah mulai seperti itu, udah mulai redup jadi kayak nyenggol-nyenggol Aisyar lagi nih, yang lagi di atas nih. Sebenarnya yang mau pansos itu siapa? Aisyar? Apakah sebaliknya? Kalau emang kagak ikhlas nolongin, mending dia rembes aja deh. Uska atau Bang Niko udah ganti balikin tuh duit Anggun yang udah pernah dia bilang kasih makan, kasih pinjem mobil sama supir-supirnya. Kebangetan banget lu Anggun. Mungkin Aisyar itu udah ngerasa deket sama lu, makanya Aisyar tuh. Tapi kalau misalkan dilihat ya, Aisyar juga dulu tuh sampai yang promosikan si Anggun loh, pot gitu. Aduh, kagak ngerti ya dunia perkontenan. Konten kreator yang udah viral, udah gede itu ternyata emang begitu ya. Yang tadinya kawan menjadikannya sebagai lawan, saling menjatuhkan. Tapi kalau Aisyah mah gue percaya orang mau berbuat kayak gimana juga Aisyah mah kagak mau bales.
Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimanapun berada, jadi itulah ya barusan video reaction yang bisa sajikan nih terkait dimana tanggapan dari beberapa para fan garis keras dan juga para netizen terkait Aisyar Khalid. Nah, intinya di sini jangan lupa besok ramaikan live Aisyar Khalid di jam 10 sampai 12. Kayaknya siang hari ya kalau nggak salah ya. Oke. Jadi saya tak mau panjang lebar karena sudah dijelaskan semuanya. Oke. Intinya di sini kita dukung terus dan dukung terus ya. Yang terbaik buat Aisyar Khalid dan juga tim. Oke, sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Oke, sekali lagi tanggapan teman semuanya gimana? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.